3 hari sudah berlalu. Seperti yang direncanakan sebelumnya, Rehan akan membawa Anissa ke desa tempat kelahirannya. Dengan sangat bahagia, Anissa menyiapkan segala keperluannya yang ingin dia bawa. Tidak lupa berbagai macam makanan kering dia masukkan ke dalam kopernya. Cecil yang ingin ikut serta hanya bisa gigit jari melihat kakak dan kakak iparnya sedang bersiap. Pasalnya, Rehan tidak mengizinkan sang adik untuk ikut bersamanya. Kedatangannya ke desa kali ini bukan untuk berlibur, tapi untuk mencari sebuah bukti dari permasalahan yang dialami Anissa. Maka dari itu, dia tidak mengizinkan adiknya ikut serta. Rehan hanya bisa menggelengkan kepalanya melihat begitu banyak barang dan makanan yang dibawa oleh sang istri. Sayang, kita ke sana bukan untuk liburan. Kita juga gak akan lama di sana. Kenapa kita bawa begitu banyak barang? Terus itu makanan sebanyak itu untuk apa? Tanya Rehan. Ini bukan buat kita. Aku bawa ini semua mau aku bagikan buat tetanggaku yang ada di sana. Dulu papa kalau pulang dari kota pasti selalu bawa banyak oleh-oleh buat dibagikan ke tetangga dekat rumah. Makanya aku juga pengen bawa oleh-oleh buat mereka. Gak apa-apa kan? Ujar Anissa. Tak apa, lakukanlah sesukamu. Bila perlu kita beli lagi beberapa makanan di jalan biar semuanya terbagi rata, ujar Rehan. Makasih sayang. Ucap Anissa yang langsung memeluk suaminya. Aku sangat bahagia mempunyai istri yang baik hati sepertimu. Ujar Rehan yang membalas pelukan istrinya. Ucapan Rehan bukanlah pujian semata. Namun dia benar-benar merasa sangat bahagia karena dia tidak salah memilih Anissa untuk menjadi istrinya. Kelembutan dan ketulusan Anissa tidak dapat diragukan lagi. Begitu pula dengan kebaikannya yang memang menurun dari mendiang orang tuanya. Rasanya tidak pantas jika orang seperti kedua orang tua Anissa mendapat perlakuan jahat dari orang lain. Tekad Rehan untuk membahagiakan dan melindungi Anissa semakin kuat dan besar. Akan sangat sulit menemukan wanita seperti Anissa jika dia berani melepas wanita itu. Aku tahu kalian bahagia. Tapi tolong dong, bisa nggak sih jangan bermesraan di depanku? Mataku ternoda melihat kemesraan kalian. Ucap Cecil yang sedang duduk di tengah ranjang. Aku sampai lupa kalau ada anak kecil di sini. Ucap Rehan. Kakak, aku bukan anak kecil. Nyebelin banget sih. Ujar Cecil. Dengan kesalnya Cecil melempar sebuah bantal yang ada di dekatnya ke arah sang kakak. Namun dengan sigap Rehan menangkap bantal itu dan melemparnya kembali ke arah alasan adik. Udah, malah kalian berantem sih. Anissa melerai. Dia yang mulai duluan. Ujar Rehan. Enak saja. Kak Re duluan yang bikin kesal. Ujar Cecil. Dan terjadilah pertengkaran antara kakak beradik itu, yang membuat Anissa merasa pusing melihatnya. Anissa berusaha melerai, namun Rehan dan Cecil tidak menghiraukannya. Anissa menghela nafas kasar melihat mereka berantem hanya karena hal sepele. Ya sudah, kalau kalian mau berantem, lanjutkan saja. Biar aku pergi sendiri. Tegas Anissa. Jangan, kamu gak boleh pergi sendirian. Ujar Rehan yang langsung berhenti bertengkar. Ini semua gara-gara kamu. Kakak iparmu jadi marah kan? Ujar Rehan pada sang adik. Sudah, kapan kita berangkat? Tanya Anissa mengalihkan pembicaraan. Sebentar lagi, kita tunggu Rendi datang. Ujar Rehan sembari melihat arlojinya. Ya sudah, kita tunggu di bawah saja. Ujar Anissa.
Anissa keluar dari kamar dengan digandeng oleh adik iparnya. Sedangkan Rayhan mengikutinya di belakang dengan membawa dia koper. Sembari menunggu Randy dan anak buahnya datang, Anissa bercengkerama dengan Cecil dan Rayhan lebih memilih fokus dengan ponsel di tangannya. Dan tak lama kemudian, Randy datang dengan membawa beberapa orang pengawal. "Maaf Tuan, saya datang terlambat," ujar Randy. "Dari mana saja kalian? Ini sudah jam berapa? Kalian mau kita sampai di sana larut malam?" "Tidak biasanya kalian terlambat," tegas Rayhan. "Maaf Tuan, ada sedikit masalah di kantor, jadi saya selesaikan terlebih dahulu," ujar Randy. "Masalah? Masalah apa?" tanya Rayhan. "Ada sedikit kesalahan dalam kontrak kerja sama kita dengan perusahaan Pak Wirawan. Tapi Tuan tenang saja, saya sudah memperbaikinya dan sudah tidak ada masalah lagi," ujar Randy. "Baiklah, kita berangkat sekarang," ujar Rayhan. "Sayang, ayo kita berangkat. Dan kamu, jangan keluyuran malam selama kami pergi. Jangan bawa siapapun ke rumah ini tanpa terkecuali. Dan jangan bikin masalah," ujar Rayhan pada sang adik. Iya, aku gak akan bikin masalah dan gak akan bawa siapapun ke rumah ini. Kakak hati-hati di sana, jaga Mbak Nisaku, jangan sampai ada yang lecet," ujar Cecil. "Dia istriku, tanpa kamu suruh juga akan aku jaga dengan sangat baik," ucap Rayhan. Akhirnya mereka berangkat dengan menggunakan 2 mobil. Rayhan, Anissa, dan Randy berada dalam satu mobil dengan satu penjaga yang ikut sebagai supir. Sedangkan di mobil yang satu hanya ada 4 penjaga yang ikut di belakang mobil Rayhan. Mereka berangkat dari rumah pukul 9 pagi. Sedangkan jarak dari rumah ke desa sekitar 10 jam perjalanan. "Hati-hati di jalan, Mbak. Jangan lama-lama di sana. Nanti aku sendirian," ujar Cecil pada Anissa. "Gak lama kok. Kalau urusan kita udah selesai, pasti langsung pulang. Kamu jaga diri baik-baik di rumah. Ingat apa kata kakakmu ya," ujar Anissa. "Iya Mbak, jangan lupa oleh-oleh ya. Aku penasaran sama jajanan di desa," ujar Cecil. "Iya, nanti aku bawain," ujar Anissa. Cecil memeluk kakak iparnya dengan sangat erat seperti akan ditinggal lama oleh mereka. Cecil juga memeluk kakaknya tidak kalah eratnya. Tangis Cecil pun pecah di dalam pelukan sang kakak. "Kami hanya pergi sebentar, kenapa kamu tangisi?" tanya Rayhan. "Aku takut kakak nggak balik lagi kayak dulu. Dulu kakak bilang hanya pergi sebentar, tapi nyatanya bertahun-tahun. Aku nggak mau jauh-jauh dari kakak, aku pengen ikut," ujar Cecil yang mulai terisak. "Dek, lihat kakak. Dengar, kakak hanya pergi beberapa hari saja. Setelah urusan kakak di sana selesai, kakak akan segera pulang." Rayhan memenangkupkan tangannya ke wajah sang adik. Dia tahu betapa sedihnya sang adik saat ditinggal olehnya dulu. Dia yang saat itu masih kecil harus kehilangan sosok Rayhan untuk waktu yang lama. Meskipun sejak kecil sangat dimanja oleh kedua orang tuanya, tapi Cecil hanya dekat dengan kakaknya. Sampai dia tidak rela jika sang kakak pergi jauh darinya. Bahkan dia tidak rela jika sang kakak menikah dengan perempuan yang matre dan kasar. Beruntungnya Rayhan mempunyai istri sebaik Anissa sehingga Cecil tidak merasa takut akan kehilangan sosok sang kakak di dalam hidupnya. Cecil menatap mata Rayhan dalam-dalam. Dia mencoba mencari kebenaran di dalam mata itu. Cecil ingin percaya, tapi tidak bisa sepenuhnya. Perasaan takut kehilangan masih terasa sesak di dalam dadanya. "Iya, kami gak akan lama di sana,"
Nanti setelah urusan kita selesai dan kamu juga selesai ujian, kita bisa agendakan untuk pergi berlibur bersama-sama. Boleh kan, Mas? Tanya Anissa. Ya, boleh. Kita pergi kemanapun yang kalian mau. Ujar Rehan. Beneran jangan lama-lama di sana. Mbak Nisa juga jangan lama-lama. Kalian harus pulang bareng-bareng ke sini. Aku nggak mau kalian jauh-jauh dariku. Ujar Cecil. Ya, kita akan segera pulang. Kami pergi dulu ya. Pamit Anissa. Dengan berat hati Cecil melepas kepergian kedua kakaknya itu dengan desain air mata. Sayang, nanti sampai di sana kita mau nginep di mana? Rumah itu pasti kotor banget karena lama nggak dibersihkan. Tanya Anissa. Gimana, Ren? Rehan bukannya menjawab pertanyaan sang istri, malah melemparnya ke Rendi. Nyonya tenang saja, saya sudah menyewa sebuah kamar di rumah kepala desa itu. Mohon maaf Tuan, di desa itu tidak akan penginapan atau hotel, jadi mau tidak mau kita ikut menginap di rumah salah satu warga. Tapi dilihat dari warga di sana hanya rumah kepala desa saja yang lebih nyaman ditempati. Jadi saya memutuskan untuk menyewa satu kamar untuk Tuan dan Nyonya. Ujar Rendi. Bagaimana dengan kalian? Tanya Anissa. Kami bisa tidur di mobil Nyonya. Jawab Rendi. Sayang, kamu gak apa-apa tidur di rumah orang? Tanya Anissa. Entahlah, semoga saja kita bisa tidur dengan nyaman di sana. Jawab Rehan. Anissa tahu bahwa suaminya tidak pernah hidup susah. Meskipun dia pernah pergi dari rumah, tapi kehidupannya masih sangat terjamin walaupun hidup sendiri. Setelah 5 jam perjalanan, Rehan meminta menghentikan mobilnya di sebuah saung di pinggir kota. Rumah makan sederhana dengan pemandangan alam liar menjadi pilihan Rehan. Bukan Rehan yang memilihnya, tapi sangat istrilah yang meminta untuk makan siang di tempat itu. Rehan tidak ada pilihan lain selain mengikuti kemauan istrinya. Di pinggir kota seperti ini sangat sulit untuk mencari tempat makan yang lebih bagus dan nyaman. Rehan turun bersama semua rombongannya. Mereka memasuki sebuah saung di pinggir jalan. Anissa masuk lebih dulu dan memesan makanan yang ingin dia makan. Dia memesan beberapa makanan yang menurutnya bisa dimakan oleh sang suami. Menu ayam bakar dan ikan bakar beserta lalapannya dia pilih sebagai menu makan siang. Karena hanya menu itu yang menurutnya bisa masuk ke dalam perut sang suami. Dia juga memesan beberapa kopi untuk anak buah suaminya dan teh hangat untuk dirinya sendiri. Dengan perjalanan yang sangat panjang dan melelahkan seperti ini, membutuhkan kopi panas untuk mencegah kantuk sang sopir. Maka dari itu, dia memilih kopi sebagai minumannya. Rehan dan rombongannya duduk di sebuah karpet berbulu yang sudah tersedia di tempat itu. Anissa duduk di depan suaminya yang sedang mengamati tempat tersebut. Sayang, gak apa-apa kan kita makan di sini? Tanya Anissa. Iya, gak apa-apa sayang. Ucap Rehan sembari tersenyum. Sebenarnya Rehan tidak begitu menyukai tempat itu. Hanya saja daripada harus melihat istrinya kelaparan, dia lebih memilih menyetujui permintaan Anissa. Beberapa saat kemudian makanan yang mereka pesan datang dan terkadang di atas meja. Rehan menatap semua makanan yang ada di meja dengan menelan ludahnya kasar. Ini apa? Kok item-item gini? Ini gosong ya? Tanya Rehan. Hus, jangan keras-keras. Ini itu gak gosong, ini ikan bakar, terus ini ayam bakar. Kalau yang ini ayam penyet, nah ini sate terus ini lalapannya. Mas belum pernah makan kayak gini? Tanya Anissa. Yang kayak gini belum pernah. Sate saja di sana gak gosong kayak gini. Ujar Rehan. Cobain dulu,
pasti Mas Ray ketagihan kalau udah makan. Ujar Anissa. Anissa mengambil sedikit potongan daging ikan bakar itu dan menyuapi suaminya. Raihan menerima suapan itu dengan sedikit ragu. Raihan mengunyah dan menelan ikan itu dengan muka datarnya. Gimana? Enak kan? Tanya Anissa. Kok enak? Lebih enak dari ikan bakar yang ada di restoran. Ujar Raihan. Aku bilang apa? Pasti Mas Ray bakal ketagihan kalau udah makan. Ujar Anissa. Raihan menatap ke sekitarnya. Terlihat anak buahnya makan begitu lahap tanpa berkomentar sedikit pun. Dia senang. Sang istri memesan makanan yang sama untuk anak buahnya. Itu tandanya Anissa tidak membedakan-bedakan orang lain dengan dirinya sendiri. Dia memang masih sangat muda, tapi bisa bersikap adil dengan semua orang. Raihan kembali memakan makanan yang ada di depannya dengan sangat lahap. Anissa yang melihatnya hanya tersenyum senang. Dia pun ikut memakan makanan yang ada di depannya. Eps.96.